bagaimana kualitas pelaksanaannya. Ya, kita terus berharap kepada Allah agar diberikan taufik dalam menjalankan ibadah yang satu ini terutama. Sebab salat ini kita butuhkan dalam kehidupan kita di dunia karena salat ini menjadi solusi utama dalam segala persoalan kita, baik dalam persoalan dunia apalagi persoalan akhirat. Ya. Salat ini hadir untuk menjaga kita dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Lalu ketika kita terjatuh dalam perbuatan maksiat, maka salat ini kembali hadir untuk menggugurkan dosa-dosa tersebut. Kemudian di akhirat kelak dia menjadi penentu apakah ibadah-ibadah kita yang lain itu bisa bermanfaat bagi kita pahalanya atau tidak. Karenanya salat ini yang pertama kali akan diperhitungkan pada diri seorang hamba di hari kiamat. Kemudian dalam perjalanan akhirat, salat ini adalah cahaya, wassalatu nur, yang akan menerangi perjalanan akhirat kita menyeberangi as-sirat hingga kita melangkahkan kaki menyeberangi gerbang surga Allah Subhanahu wa taala. Lantas ketika kita masuk ke dalam surga, ternyata salat ini juga hadir untuk mengangkat derajat kita di dalam surga yang derajatnya sangat banyak dan tinggi. Ya, dalam sebuah hadis eh, Nabi kita mengatakan bahwa langkah-langkah kaki kita menuju ke masjid untuk salat itu salah satunya menggugurkan dosa dan satunya lagi mengangkat derajat. Salah seorang sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling utama, yang paling afdal?" Nabi mengatakan, "Alaika bikatsratis sujud." Hendaklah engkau memperbanyak sujud. Bahkan sampai kita berada di puncak surga Allah Subhanahu wa taala membersamai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Salat ini adalah ibadah yang menjadi penyebab kita bisa duduk bermajelis bersama Nabi kita tercinta, melihat wajahnya yang mungkin baru pertama kali kita akan melihat wajah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang pernah Nabi katakan kepadanya, "Memintalah ya, apa yang ingin engkau minta." Maka sahabat itu mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku meminta untuk bisa menemanimu di dalam surga. Maka Nabi mengatakan, "Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud." Ya, bantulah saya untuk apa namanya memenuhi keinginanmu itu dengan memperbanyak sujud. Ya, bantulah saya dengan apa engkau menjaga dirimu dengan memperbanyak ibadah, ya, terutama ibadah salat, memperbanyak salat sunnah, ya, untuk bisa mencapai cita-citamu tersebut. Karenanya persoalan-persoalan sunnah salat ini tidak pantas untuk diremehkan, ya. Kenapa? Karena kita semua berharap bahwa salat kita mengandung pahala yang sempurna. Di sisi lain bahwa perhatian kita terhadap sunnah-sunnah salat menjadi bukti perhatian kita terhadap ibadah yang mulia ini dan juga kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita janganlah pernah mengatakan bahwa yang penting sholat kita sudah sah, ya, sudah terpenuhi rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, lalu sunnah-sunnahnya kita selalu mengatakan, ya namanya juga sunnah kalau kita amalkan dapat pahala, kalau tidak membatalkan sholat. Ya, saya kira tidak seperti itu orang yang punya himmah aliyah, ya, punya cita-cita yang tinggi, ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala dan membersamai Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Maka ada beberapa sunnah-sunnah dalam salat yang jarang diamalkan atau jarang diketahui. Ya, sekalipun kita tidak katakan bahwa eh, sangat sedikit orang yang mengetahuinya, tentu sudah banyak juga, tapi mungkin masih lebih banyak orang yang tidak memahaminya. Padahal ini adalah sunnah Nabi yang kalau kita amalkan akan menjadi penambah, ya, penyempurna pahala salat kita. Dan ada dua, ya, sunnah-sunnah tersebut, ada dua jenis, yaitu sunnah-sunnah salat dalam bentuk gerakan salat dan juga bacaan salat. Dan yang kita maksudkan di sini hanya yang jarang saja, ya. Kalau yang lumrah yang sudah biasa kita bacakan, kita amalkan, itu tidak kita jelaskan. Kita langsung saja. Yang pertama adalah doa iftitah yang jarang diketahui dan diamalkan. Selama ini mungkin jamaah sekalian doa iftitah
hanya satu dua saja yang kita sering ulang-ulangi. Ya. Padahal bukan cuma dua, apalagi satu saja doa yang pernah Nabi ajarkan. Ada doa-doa lain yang bisa kita bacakan dan kita variasikan, ya, dalam sholat kita. Misalnya ini doa yang pertama yang kita atau afwan, ada slide yang ingin saya perlihatkan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya coba share. Apa terlihat? Iya Ustadz, terlihat. Iya. Ya, ini yang pertama ya, doa doa iftitah yang sangat baik untuk kita hafalkan, kita variasikan, kita baca dalam salat, yaitu Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir samawati wal ard alimul ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnika innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Dan ini sangat bagus terjemahannya, ya. Kemudian berikutnya adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini saja. Ya, sangat pendek ya, sangat singkat. Dan kita akan jelaskan sebentar apa faedah dari bacaan-bacaan doa iftitah ini, yang ada yang mana ada yang panjang, ada juga yang pendek. Apa faedahnya? Nah, ini kita sebutkan perkataan Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan bahwa yang pertama yang harus kita pahami bahwa ini adalah sunnah. Ya, artinya kalau sunnah dia akan menjadi penyempurna salat kita. Dan kalau kita amalkan semuanya, kita variasikan, bahkan kita baca misalnya dalam salat kita sehari semalam, ya, waktu salat subuh kita baca doa iftitah yang ini, lalu pada salat zuhur kita baca lagi yang lain, maka tentu beda pahalanya dengan orang yang hanya membaca satu jenis doa iftitah saja. Disunahkan menggabung beberapa doa iftitah dalam salat ketika kita sendirian. Kenapa di sini dikatakan ketika kita salat sendirian? Karena salat itu ada beberapa jenis yang kadang-kadang kita harus sesuaikan bacaan kita. Nah, misalnya di sini, imam memilih doa dengan menyesuaikan kondisi makmum dan jenis salat yang dikerjakan. Maksudnya kenapa dikatakan disesuaikan dengan kondisi makmum? Karena makmum itu kadang-kadang ada yang apa namanya, agak buru-buru, ya, dan kita tahu bahwa mereka kebanyakan yang hadir adalah orang yang hanya singgah saja, ya. Anggaplah masjid ini adalah masjid yang ada di pinggir jalan, ya. Kebanyakan orang yang mampir sholat adalah orang-orang musafir, maka jangan kita perpanjang bacaannya, ya. Atau kebanyakan adalah orang tua yang tidak bisa terlalu tahan berdiri lama, maka kita persingkat bacaan, kita pilih doa iftitah yang agak lebih singkat. Tetapi kalau kita bersama dengan para pemuda yang kuat berdiri, ya, dalam sholat, misalnya di pesantren, di sekolah-sekolah, perguruan tinggi, maka silahkan kita perpanjang bacaan kita, karena salat yang afdal itu adalah yang panjang bacaannya, yang lama berdirinya. Ya. Dan juga kita sesuaikan dengan jenis salat. Ya. Salat yang apa namanya dipersingkat bacaannya itu seperti Imam An-Nawawi mengatakan di sini adalah salat jenazah. Ya, salat jenazah itu karakternya adalah dipersingkat, ya, bukan diperlama salatnya. Ya. Tetapi kalau salat lain, ya, ataupun salat witir, ya, atau salat tarawih, maka tentu lebih utama kalau lebih panjang bacaan dalam salat. Berikutnya adalah tambahan bacaan ketika kita i'tidal. Ya, ini juga jarang diamalkan. Yang dimaksud di sini adalah bacaan ketika kita sudah bangkit dari ruku. Ya, tentu bukan yang dimaksud bacaan Sami Allahu liman hamida dan juga Rabbana lakal hamd, karena itu hukumnya wajib. Ya, wajib. Yang kita maksudkan di sini adalah yang sunnah, yaitu tambahan bacaan ketika kita telah mengatakan Rabbana walakal hamd, maka kita tambahkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Iya. Sampai-sampai ketika Nabi mendengar salah seorang sahabat mengucapkan bacaan ini, Nabi mengatakan, "Manil mutakallim?" Siapakah yang berbicara tadi? Siapa yang membaca bacaan tadi? Ya, maka salah satu sahabat mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Maka Nabi mengatakan, "Ra'aitu bid'atan wa talatina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awalan." Ada 30-an lebih
ya malaikat yang berlomba mencatat kalimat tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sangat singkat sebenarnya, tapi masya Allah sampai malaikat berlomba mencatatnya. Hamdan kathiran thayyiban mubarakan fi. Juga bacaan lain yang bisa kita tambahkan ketika kita i'tidal adalah Allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas thana'i wal majdi la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Berikutnya adalah bacaan rukuk dan sujud yang jarang diketahui dan diamalkan. Selama ini mungkin yang sering kita amalkan adalah ketika rukuk misalnya subhana rabbiyal azim, ya 3 kali, ya, karena kalau dibaca 1 kali hukumnya wajib, lebih dari 1 kali ada tambahan pahala sunnah, ya. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, ya. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la, ya, padahal Nabi mengajarkan bacaan yang lain, ya, yaitu, ya, ini subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, ya. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, ya, ini bisa dibaca, ya. Pendek sebenarnya, tetapi ini juga bagian doa yang Nabi ajarkan, ya, termasuk bacaan Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asabi. Ya, ini juga bisa kita bacakan ketika kita rukuk dan sujud. Subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh, ya. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah, ini juga bisa. Dan kita variasikan karena ulama kita seperti Imam An-Nawawi beliau mengatakan al-afdalu walakin al-afdal ay yajma'a baina hadhihi al-adhkar kulliha in tamakkana min dzalik. Jadi jika memungkinkan beliau mengatakan kita menggabungkan doa-doa yang Nabi ajarkan ini, itulah yang afdal selama ini tidak memberatkan. Ya, maksudnya memberatkan di sini mungkin kalau kita menjadi imam agak kepanjangan sujudnya atau rukunya karena kita gabung doa-doa tersebut. Iya, tetapi kalau kita salat sendiri, maka menurut beliau boleh kita gabung ya doa-doa tersebut lebih dari 1 bacaan ketika kita ruku ataupun sujud. Atau mungkin kita sebagai makmum ketika imamnya agak panjang lama rukuknya dan sujudnya, maka kita boleh membaca beberapa doa yang Nabi ajarkan tadi. Ya, maka sungguh ini adalah bukti perhatian seorang muslim terhadap salatnya ketika dia berusaha untuk menghafalkan doa-doa yang pernah Nabi ajarkan, bukan hanya satu saja. Berikutnya adalah membaca doa di antara 2 sujud lebih dari sekali. Ya, selama ini yang mungkin kita hafalkan adalah Rabbi firli, Rabbi firli, ya, atau Rabbi firli warhamni wajburni dan seterusnya. Ya, sebenarnya eh, yang paling minimal, ya, dan menjadi wajib untuk dibacakan ketika kita duduk di antara 2 sujud adalah Rabbi firli. 1 kali itu sudah cukup, itu kadar minimalnya. Kalau kita tambahkan lebih dari 1 kali, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, maka itu ada tambahan sunnah, pahala sunnahnya, ya. Dan kita bisa membaca bacaan yang lain seperti Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni wa'afini wa'afu anni. Di sini kita sebutkan ada 7, ya. Rabbi firli 1, warhamni 2, wajburni 3, wahdini 4, warzuqni 5, wa'afini 6, warfa'ni 7. Sebenarnya doa-doa ini terpisah dari beberapa hadis, lalu kemudian digabung oleh beberapa ulama kita, ya. Dan ada 7 yang disebutkan. Nah, Imam An-Nawawi mengatakan fal ikhtiyat untuk lebih hati-hati supaya kita bisa mengamalkan sunnah ini, agar kita mengamalkan sesuai dengan sunnah, belum mengatakan kita baca semua. Iya. Ya, wal ikhtiyar ayyajma'a bainar riwayat wa ya'ti bi jami' al-Fatihah wa hiya sab'ah. Ya. Dan kita bisa memilih, ya, atau membaca semuanya yang disebutkan dalam riwayat tersebut, yaitu jumlahnya ada 7 lafaz. Ya, ada 7 lafaz. Kemudian ada pertanyaan, ya, apakah boleh menambahkan dengan doa-doa lainnya pada saat duduk di antara 2 sujud? Kalau kita perhatikan pertanyaan ini sebenarnya penting, ya, dan bermanfaat, karena mungkin selama ini kita menyangka bahwa kita hanya boleh membaca doa-doa tersebut,
Ya, sebenarnya ulama kita berbeda pendapat. Ada yang membolehkan kita menambahkan doa selain doa yang kita sebutkan tadi. Iya, seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz dan yang lainnya, beliau membolehkan ya kita membaca doa selain itu. Misalnya kita tambahkan setelah kita membaca Rabbi firli warhamni wahdini wajburni dan seterusnya, kita bisa baca doa yang lain. Misalnya Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma adkhilnil jannah wa anjini minan nar. Allahumma aslih qalbi wa amali dan selainnya. Ini boleh disebutkan, boleh kita tambahkan. Ini pelajaran penting bagi kita. Kenapa? Karena seperti yang kita katakan tadi, ketika kita makmum, lalu imamnya agak lama pada suatu posisi, baik ketika dia sujud ataupun ruku, iya, ataupun duduk di antara dua sujud, lalu kita sudah selesai membaca doa-doa yang selama ini kita hafalkan, ternyata udah ada ulama kita yang membolehkan ya kita menambahkan doa-doa selain itu yang pernah Nabi ajarkan atau yang ada dalam Al-Quran. Dan sekalipun ada juga yang mengatakan bahwa kita mencukupkan dengan doa-doa yang Nabi ajarkan tadi, yang 7 tadi. Iya. Tetapi jika kita tambahkan yang lain, ada juga ulama kita yang membolehkan, insya Allah. Iya. Eh, Doa yang jarang diketahui dan diucapkan sebelum memberi salam. Iya. Jadi begini, selama ini mungkin kita sudah paham ya bahwa ada memang doa yang Nabi ajarkan ketika kita selesai membaca doa tasyahud dan sebelum memberi salam, seperti doa yang Nabi ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Dan kita saya kira sudah banyak yang menghafalkan ini, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, atau meminta perlindungan dari 4 hal ya, yaitu Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Mungkin doa ini eh, yang sering kita bacakan. Tapi sebenarnya masih ada doa yang lain. Nah, itu doa yang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah katakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ini pada akhir salat beliau. Ya, antara tasyahud dengan memberi salam, yaitu Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Ini juga bisa kita hafalkan. Berikutnya adalah membaca doa sebelum memberi salam yang lain, ya, Nabi ajarkan itu Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu juga doa yang bisa kita bacakan. Nah, pertanyaannya, bolehkah kita membaca doa selain yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah kita membaca doa tasyahud? Jadi yang dimaksud di sini adalah ya setelah membaca doa tasyahud. Kita tulis saja setelah membaca doa tasyahud akhir dan sebelum memberi salam. Ya, supaya jelas kita tuliskannya. Apakah boleh? Ya, apakah boleh kita membaca doa yang lain? Nah, ternyata di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi SAW ya mengatakan idza qa'adtum fi kulli rak'ataini, apabila kalian duduk pada setiap 2 rakaat, yang dimaksud di sini adalah doa tasyahud ya dan doa tasyahud akhir. Iya. Sampai beliau mengatakan ya setelah Nabi mengajarkan sahabat Abdullah bin Mas'ud tata cara tasyahud dan apa yang dibaca ketika kita tasyahud akhir, kemudian Nabi mengatakan summal yatakhayyar minad du'ai ajabahu ilaihi. Kemudian dia memilih doa apa saja yang dia ingin bacakan, yang ingin dia ucapkan. Berarti hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa kita boleh membaca doa-doa lainnya, ya, antara tasyahud dan memberi salam. Ya, doa selainnya di situ yang dimaksud adalah doa-doa yang selain yang Nabi pernah ajarkan kepada sahabatnya yang dibacakan antara tasyahud akhir dan memberi salam. Ternyata kita boleh membaca doa yang lainnya seperti doa yang tadi kita sebutkan. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, ya, dan yang lainnya. Doa apa saja yang kita inginkan. Dan tentu lebih utama kalau kita membaca doa-doa
yang ada dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi, sekalipun doa itu tidak secara khusus Nabi ajarkan untuk dibacakan pada saat kita selesai membaca tasyahud akhir dan sebelum memberi salam. Berikutnya adalah sunnah-sunnah dalam bentuk gerakan salat. Ya, yang mungkin jarang juga kita pahami bahwa itu adalah sunnah. Ya, seperti cara mengangkat tangan ketika bertakbir. Iya, cara mengangkat tangan ketika bertakbir kita lihat masih banyak di antara kita yang kadang-kadang tidak terlalu memperhatikan cara bertakbirnya. Iya, apakah seperti itu yang Nabi ajarkan atau bagaimana? Ternyata ada dua hadis. Ya. Ada dua hadis, Bapak Ibu sekalian, yang Nabi ajarkan. Dalam hadis Malik ibn Huwairith disebutkan bahwa Nabi SAW ketika bertakbir, ya, beliau mengangkat tangannya hingga sejajar dengan daun telinganya. Sejajar bukan berarti bersentuhan, ya. Sejajar. Iya. Dalam hadis yang kedua, hadis Ibnu Umar, dikatakan bahwa apabila Nabi SAW mengangkat tangannya ketika bertakbir, Nabi mengangkat hingga sejajar dengan bahu beliau. Ya. Nah, ini sebenarnya bagaimana caranya? Ya, ada yang mengatakan boleh keduanya, dan ada yang mengatakan yang lebih utama adalah apabila kita mengamalkan hadis Ibnu Umar ini. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat redaksinya, ya, di sini Malik Ibn Huwairis mengatakan bahwa Nabi SAW pernah, ya, ya, ketika bertakbir beliau mengangkat tangannya hingga ke sejajar daun telinganya. Tetapi hadis Ibnu Umar, kalau kita perhatikan redaksinya, seakan-akan beliau menggambarkan bahwa seperti ini yang selalu Nabi lakukan, yaitu mengangkat tangannya hingga sejajar dengan kedua bahu beliau. Iya, karena ada di sini kata kana. Ya, dahulu Nabi jika sholat seperti ini. Berarti seakan-akan beliau menggambarkan, ya, sifat takbir Nabi SAW ketika sholat. Bagaimana beliau mengangkat tangannya. Sehingga ada yang mengatakan, karena ulama kita ternyata di sini ada juga yang mengatakan yang dimaksud di situ adalah mengangkat tangan hingga sejajar dengan bahu adalah sejajar dengan ujung jari. Ya, jadi ujung jari kita sejajar dengan bahu. Ya, ujungnya. Ya. Ada juga yang mengatakan, saya coba perlihatkannya, ya, sejajar seperti ini. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud itu pertengahan, ya. Jadi pangkal dari jari-jari kita ini yang sejajar dengan bahu kita. Berarti kita angkat sedikit. Ya, kalau kita angkat sedikit, maka ini bisa terlihat, ya, bagi orang yang melihatnya seakan-akan dia sejajar dengan bahu dan sejajar juga dengan daun telinga. Dengan demikian seakan-akan kita mengamalkan kedua hadis ini. Nah, ini salah satu pandangannya, sekalipun sebenarnya ini adalah sunnah. Ya, tetapi kita berusaha untuk mengamalkan kira-kira bagaimana tata cara bertakbir yang betul-betul seperti itu. Tata cara Nabi SAW bertakbir, ya, melalui penjelasan para ulama kita. Ya, wallahu a'lam. Dan sebaiknya ketika kita bertakbir, ya, alangkah baiknya kalau kita bertakbir dengan baik dan memperhatikan ketika diangkat, jangan terlalu terburu-buru, ya. Ya, misalnya ada orang bertakbir yang begini saja, ya, jangan terlalu seperti itu. Diangkatlah dengan baik, ya. Kalaupun ditahan sedikit, baru kita letakkan tangan kita, ya, sambil mengucapkan Allahu Akbar. Saya kira itu lebih baik, ya. Dan itu semoga menjadi eh, apa namanya, bukti bahwa kita memperhatikan betul, ya, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, nah ini kalau kita ditanya berapa kali kita mengangkat tangan kita ketika kita bertakbir, tentu tidak setiap saat ketika kita bertakbir, takbir peralihan dari satu gerakan ke gerakan berikutnya, lalu kita selalu mengangkat tangan kita. Nah, ternyata hanya ada 4 kondisi, ya, yaitu ketika bertakbir, takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, saat kita akan rukuk, ya, setelah membaca bacaan ketika berdiri lalu kita akan rukuk, kita mengangkat tangan kita. Dan ketika bangkit dari rukuk, ya, sami Allahu liman hamidah, kita angkat lagi. Dan ketika kita bangkit ke rakaat ketiga, ya, setelah tasyahud awal. Ya, ini 4 kondisi kita mengangkat tangan, ya, ketika bertakbir. Itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Nah,
Berikutnya ada salah satu sunnah yang saya kira ini juga masih jarang diamalkan, yaitu kemanakah arah pandangan kita ketika duduk tasyahud dan duduk di antara dua sujud. Ya, apakah kita melihat tempat sujud atau melihat ke arah kiblat? Nah, ketahuilah jemaah sekalian bahwa disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa disunnahkan bahwa ketika kita duduk tasyahud, kita memandang ke arah telunjuk kita. Ya. Dari hadis Abdullah bin Zubair beliau mengatakan kana Rasulullah SAW idza jalasa fit tasyahhud, apabila Nabi duduk tasyahud, wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanan beliau. Wa yadahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra. Tangan kiri beliau di atas paha kiri beliau. Wa asyara bis sababah, lalu berisyarat dengan telunjuknya. Ya. Walam yujawiz basarhu isyaratahu, dan pandangannya tidak melampaui ya telunjuk beliau. Artinya Nabi selalu memperhatikan melihat ke arah telunjuk beliau, dan ini adalah sunnah. Dan ini hadis hadis sahih. Ya. Saya kira ini betul-betul menjadi sunnah yang jarang dipahami, ya, bahwa ternyata ketika kita duduk tasyahud, arah pandangan kita adalah ke telunjuk kita, bukan ke tempat sujud. Nah, sekalipun ulama kita mengatakan ketika kita duduk, ketika kita salat sebenarnya apa namanya eh, pandangan kita itu ada tiga, ya, arahnya ada tiga, yaitu ke arah kiblat, ke tempat sujud, dan ke telunjuk kita. Misalnya ketika kita berdiri, maka kita memandang ke arah tempat sujud kita. Ya, ketika kita rukuk juga demikian tempat sujud kita. Tapi ketika kita duduk di antara dua sujud, maka kita melihat ke arah telunjuk kita. Kemudian kemana ke arah pandangan ketika duduk di antara dua sujud? Ini sudah tadi, ya. Eh, ini juga mungkin tidak mengapa kita jelaskan tentang apakah kita berisyarat, ya, dengan telunjuk kita ketika kita duduk di antara dua sujud. Jadi tadi itu kan yang kita sebutkan duduk tasyahud. Ya. Lalu bagaimana dengan duduk di antara dua sujud? Nah, ternyata ulama kita ada juga yang menjelaskannya bahwa ketika kita duduk di antara dua sujud, ya kita disunahkan juga berisyarat. Ya, sunnah juga kita menunjuk. Dan bukan hanya ketika duduk tasyahud, ya, bahkan duduk di antara dua sujud itu disebutkan bahwa termasuk bagian daripada sunnah. Artinya begini, para ikhwan dan akhwat sekalian, bahwa andai kata kita melihat ada orang yang mengamalkan ini, ya, duduk di antara dua sujud lalu kemudian tetap menunjuk sebagaimana ketika duduk tasyahud, maka ini tidak boleh kita salahkan, karena ini disebutkan dalam hadis hadis Nabi SAW, dan ulama kita memahami demikian, ya, bahwa kalau Nabi berdoa dalam salatnya beliau menunjuk. Dan kalau tidak salah dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang dikatakan bahwa beliau ketika berdoa dalam salat beliau menunjuk, dan Nabi SAW mengatakan al-ahad al-ahad, ya, syarat bahwa Allah adalah Maha Esa, Allah adalah satu. Dan ulama kita mengatakan bahwa itu dalam salat. Berarti ketika kita duduk di antara dua sujud dan ada yang mengamalkan ini, kita tidak boleh menyalahkan itu, karena ulama kita memang mengatakan itu bagian daripada sunnah. Ya. Berikutnya, nah ini tadi kita sudah sebutkan arah pandangan. Salah satu sunnah yang ya sewaktu-waktu bisa diamalkan adalah tata cara duduk di antara dua sujud. Nah, di sini sebenarnya ada perbedaan pendapat di antara ulama kita tentang tata cara duduk yang dengan cara menegakkan, ya, kedua kaki kita. Ini duduk di antara dua sujud, ya, bukan duduk tasyahud. Duduk di antara dua sujud, yaitu dengan menegakkan kedua kaki lalu kita duduk di atas tumit kita. Iya, disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa Taus, ya, eh, rahimahullah taala bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tentang duduk seperti itu yang diistilahkan dengan al-iqa'. Iya. Maka beliau mengatakan itu adalah sunnah. Iya, itu adalah sunnah. Iya, bahkan beliau mengatakan itu adalah sunnah Nabi kalian. Iya. Ibnu Umar juga demikian. Disebutkan dalam hadis bahwa beliau menyebutkan bahwa duduk seperti itu adalah bagian dari sunnah.
Memang ada perbedaan pendapat seperti yang saya katakan tadi tentang sunnah ini, karena ada yang mengatakan ini adalah sifat yang Nabi maksudkan dalam larangannya, bahwa kita dilarang duduk seperti itu, ya, seperti syaitan atau al-kalb. Ada beberapa cara duduk yang dilarang, dan ini disebutkan oleh banyak ulama bahwa inilah cara duduk yang dilarang itu. Mereka mengatakan bahwa hadis Ibnu Abbas ini mansukh, terhapus hukumnya. Tetapi ulama kita yang lain mengatakan tidak terhapus. Ya, karena keumuman larangan itu adalah pada saat kita duduk selain pada duduk di antara dua sujud, seperti duduk tasyahud. Nah, adapun duduk di antara dua sujud, maka ini di antara sunnah yang boleh diamalkan sewaktu-waktu, ya. Tidak harus setiap saat, tapi kita sewaktu-waktu bisa mengamalkan eh, apa namanya sunnah ini, kita tegakkan kedua kaki kita. Eh, Terakhir adalah ini yang kita maksudkan tadi, penjelasan para ulama kita, bahwa ini adalah bagian dari sunnah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar, dan juga disebutkan oleh ulama-ulama kita yang lain seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya, tentang kesunahan tata cara duduk seperti ini. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ini saya kira pantas untuk kita pahami dengan baik dan kita berusaha untuk mengamalkannya, dan jangan menyalahkan, paling tidak ya, kalau ada yang mengamalkan apa yang kita jelaskan ini yang mungkin oleh sebagian besar orang tidak memahaminya. Kita punya gambaran bahwa ternyata ulama kita memang dalam persoalan ini mengatakan bahwa itu adalah sunnah. Itu adalah sunnah. Ya, kita saja yang mungkin baru saja mendengarkannya atau memahaminya. Saya kira demikian eh, beberapa hal yang saya anggap penting untuk kita pahami bersama. Wallahu taala. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin perlu antum aktifkan mic-nya. Belum aktif mic-nya. Cek satu. Mic-nya belum aktif. Mic. Ayo. Baik. Ya. Ya, Sudah terdengar. ya, 1, 2, 3 cek. Baik Ustaz, ini alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan dari sahabat kita yang berpartisipasi. Namun sebelumnya untuk Anda yang eh, bersama kita di meeting Zoom, silahkan bisa mengirimkan pertanyaannya, baik itu mengetiknya di kolom chat, ya, chat Zoom, ataupun juga boleh raise hand dan bisa menanyakan kepada Ustadz kita secara langsung atau secara audio. Kami akan persilahkan untuk partisipan untuk membuka mikrofonnya yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz kita. Eh, kita ke pertanyaan yang sudah ada di kolom chat dulu, Ustadz. Kita dahulukan yang berkaitan dengan tema. Pertanyaan pertama ini sepertinya permasalahan muamalah. Kita sebentar kita usahakan jawab atau kita respon. Kita ke pertanyaan dari Neni Triana, Ustadz. Ustadz, apakah boleh? Tadi disebutkan banyak contoh dan juga banyak lafaz doa yang disebutkan, Ustadz. Terutama pada sesi sebelum sebelum salam. Ya, di situ ada tadi Ustadz sebutkan beberapa contoh doa. Eh, atau mungkin pada saat sujud juga, Ustadz. Itu bagaimana, Ustadz? Apakah boleh berdoa sesuai dengan yang kita butuhkan, Ustadz? Ya, misalnya menggunakan bahasa sendiri, begitu, bahasa Indonesia. Atau tidak, artinya tidak menggunakan lafaz doa yang disebutkan tadi, Ustadz. Baik. Dan ayat khusus. Bismillah. Ya, saya jawab ya. Ya, silakan, Ustadz. Nah, Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Wallahu alam, yang kami pahami bahwa ulama kita mengatakan sebisa mungkin kita berdoa dengan doa-doa yang pernah Nabi ajarkan atau yang ada dalam Al-Quran,
Baik itu doa yang memang secara khusus Nabi ajarkan pada posisi tersebut, seperti pada posisi sujud ya, atau pada posisi ruku, pada posisi duduk di antara dua sujud. Dan bagi orang yang memahami bahasa Arab tidak boleh berdoa dengan selain yang berbahasa Arab. Ulama kita hanya membolehkan berdoa sekalipun mungkin maksud beliau ya, seperti salah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa boleh berdoa dengan menggunakan selain bahasa Arab hanya bagi orang yang tidak paham bahasa Arab ya. Untuk salat sendiri, dalam salat maka kita menghindari untuk menggunakan bahasa selain bahasa Arab ya, selain doa-doa yang Nabi ajarkan. Dan sebenarnya ada solusinya ya, ada solusinya. Ini menurut kami bahwa kalau seandainya kita ingin meminta sesuatu yang kita tidak tahu bagaimana membahasakannya dalam bahasa Arab, atau tidak ada doa yang persis maknanya dengan yang kita inginkan, maka kita bisa menggunakan doa yang bersifat umum, lalu kita niatkan dalam hati kita apa yang kita inginkan. Nah, seperti misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, di mana doa ini mengandung permintaan kita kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Sehingga apapun bisa kita hadirkan dalam hati kita. Ya, kita ingin dilapangkan rezekinya, maka itu masuk dalam kategori kebaikan dunia ya. Ya, tentu juga bisa terkait dengan akhirat kalau rezeki itu bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Ya, kita ingin dimudahkan apa namanya urusan kita, kita ingin Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk berbakti kepada kedua orang tua, masuk dalam kategori meminta kebaikan akhirat. Ya, jadi doa-doa ini bersifat umum dan kita bisa hadirkan apa saja dalam hati sesuai keinginan kita. Kami pernah membaca ya salah satu penjelasan ulama kita tentang bacaan surah Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus. Lalu beliau menyebutkan dalam beberapa poin hal-hal apa saja yang bisa kita hadirkan dalam hati kita ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Seperti tunjukilah kami jalan yang lurus, kita bisa hadir dalam hati bahwa yang kita maksudkan adalah jalan yang berdasarkan ilmu, ya, petunjuk Nabi SAW. Kita juga bisa hadirkan dalam hati agar Allah mengajarkan kita dan memberitahukan kita yang mana yang terbaik di antara dua hal yang baik, ya, yang mana yang paling buruk di antara dua hal yang buruk untuk kita tinggalkan dan yang baik untuk kita amalkan. Berarti ada doa-doa yang bersifat umum dan kita bisa berniat dalam hati sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya kira ini lebih baik daripada kita berdoa dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab di dalam salat kita. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih Ustaz. Kita ke pertanyaan pertama. Ini sepertinya pertanyaan muamalah Ustaz. Apakah terserah Ustaz, apakah bisa dimasukkan ke dalam komisinya atau ingin direspon berkaitan dengan kasus seorang yang membeli mobil bukan milik penjualnya dan jadi kasus kepolisian. Uangnya pun tidak kembali, mobilnya pun diambil atau ditarik. Maka si pembeli ini melaporkan penjual tersebut sehingga ditahan di polisi, lalu kemudian keluarganya membebaskannya dengan perjanjian jaminan sebidang tanah jika tidak bisa mengembalikan uang yang telah diambil dari penjualan mobil yang bukan miliknya itu. Kemudian Ustaz, 2 tahun kemudian tanah tersebut dijual dan ternyata harganya lebih dari hutang yang uang pelaku ambil itu Ustaz. Nah, apakah sisanya itu harus dikembalikan atau sudah menjadi pemilik seutuhnya karena tanah tersebut adalah jaminan pembayaran hutang yang tak mampu untuk dikembalikan Ustaz? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi yang kita pahami selama ini bahwa sesuatu yang dalam bentuk jaminan itu sebenarnya bukan untuk diberikan kepada orang yang kita ambil misalnya sesuatu darinya seperti piutang dan yang lainnya. Tetapi jaminan itu adalah sesuatu yang kita manfaatkan suatu saat ketika kita tidak mampu membayar utang kita. Nah, seperti ini misalnya, maka seharusnya kelebihan daripada harga tanah itu dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, yang berhak diambil adalah sesuai dengan harga mobil ya, yang dimaksudkan harga mobil. Sesuai dengan harga mobil tersebut.
Ya, jadi kok bisa dibayangkan kalau misalnya harga mobil itu 200-an juta, sementara tanah itu, ya sawah itu harganya 1 miliar misalnya. Apa kita mau ambil semuanya? Itu kezaliman. Kita ambil saja contoh seperti ini supaya bisa lebih dipahami bahwa tidak bisa seperti itu. Ya, kita mengambil dari hasil penjualan tanah itu sesuai dengan harga mobil yang telah apa namanya diambil oleh orang tersebut. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, pada saat bangkit dari ruku Ustaz, ya, bagaimana cara bangkit dari ruku atau dari sujud Ustaz untuk rakaat Ya, selanjutnya? Apakah tangan kita dikepal ke lantai atau seperti apa Ustaz? baik. Eh, ini saya kira bagus ya pertanyaannya. Ini bahagian daripada sunnah bahwa disebutkan dalam hadis bahwa Nabi ketika bangkit dari sujudnya ke rakaat berikutnya Nabi bertelekan dengan kedua tangannya ke tanah. Iya. Sehingga di sini boleh dengan mengepal tangan kita, ya, atau kita bisa juga melepas, ya, itu boleh. Insya Allah ini tidak masalah kalau kita ingin menggunakan eh, kedua tangan kita bertelekan ke tanah dengan mengangkat eh, kedua lutut kita itu boleh, ya, atau dengan membuka tangan kita, insya Allah tidak masalah. Nah, itu bahagian daripada sunnah, ya, dengan bertelekan ke tanah. Sebutkan dalam hadis bahwa Nabi seperti apa namanya, ngulet adonan, ya, iya seperti itu. Jadi dengan menggunakan dengan mengepal tangan. Tetapi ini persoalan yang istilahnya ini boleh kita lakukan keduanya. Insya Allah tidak masalah. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, waktu kita tersisa 7 menit Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ketika imam membaca surah Ustaz, apakah makmum diam atau ikut membaca surah ketika sholat di belakang imam yang bersuara subuh, maghrib, isya? Baik. Ulama kita berbeda pendapat tentang bacaan makmum di belakang imam. Apakah makmum tetap membaca surah Al-Fatihah, ya, atau cukup dengan mendengarkan bacaan imam, ya. Dan pendapat yang kita kuatkan wallahu alam bahwa kita sebagai makmum apabila bacaan imam terdengar misalnya pada salat-salat jahriyah seperti subuh, maghrib dan isya, maka tugas kita adalah mendengarkan bacaan tersebut, baik surah Al-Fatihah ataupun yang lainnya. Dan ada juga ulama kita yang mengatakan bahwa kita kecualikan surah Al-Fatihah, bahwa makmum tetap harus membaca surah Al-Fatihah di belakang imam. Adapun bacaan yang lain yang dibaca oleh imam, maka tugas makmum adalah mendengarkan. Ya, sebagaimana Allah katakan, "Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Ayat ini menjelaskan bahwa apabila Al-Quran dibacakan, dan kata ulama kita ini ayat terkait dengan bacaan salat, ya maka diam dan dengarkanlah. Semoga kalian mendapatkan rahmat atau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan bahwa dikecualikan surah Al-Fatihah, mereka menjadikan hadis Nabi bahwa la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, menghususkan keumuman ayat tersebut. Ya, jadi perintah membaca surah Al-Fatihah menghususkan, ya, perintah untuk diam mendengarkan apabila bacaan imam terdengar. Ya, namun tentu yang paling utama adalah kita membacanya di saat imam diam. Misalnya setelah imam membaca surah Al-Fatihah lalu kemudian diam, biasanya ada beberapa saat sebelum membaca bacaan berikutnya, maka pada saat itulah sebaiknya kita membaca surah Al-Fatihah untuk menggabungkan, ya, antara ayat dan hadis tersebut. Ya. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Berikutnya Ustaz, ini ada yang terluput. Apakah PowerPoint-nya Ustaz bisa di-share katanya? Oh Mungkin ya, bisa insya doa-doa Allah. tadi belum sempat tercatat. Insya Allah bisa. Baik, nanti insya Allah akan dikirimkan melalui grup WhatsApp Fawaid Dewan Syariah ya. Baik, Bismillah. insya Allah. Terima kasih Ustaz. Baik. Pertanyaan berikutnya Ustaz. eh ini masih masuk dalam jual beli kembali Ustaz.
Muamalah. Bagaimana hukum membeli buah yang masih berada di pohonnya? Dibeli sekaligus dalam satu kebun. Jadi pembeli yang memetik langsung begitu, Ustaz. Baik. Eh, Sebenarnya ini termasuk menyelisih kaidah dalam jual beli bahwa barang yang dijual itu harus jelas, ya, berapa jumlahnya, ya, berapa beratnya, dan seterusnya harus sama, ya. Tetapi Nabi mengecualikan dalam sebuah hadis apa yang diistilahkan dengan bai al-araya, tentang kebolehan menjual kurma, ya, dengan rutab yang masih ada di atas pohonnya. Ya, rutab itu adalah jenis kurma yang paling berkualitas, yang setengah matang, ya, yang masih ada di atas pohon, ya, dengan kurma yang sudah ada di bawah, yang sudah kita miliki misalnya, apakah boleh dijual, ya? Maka beliau membolehkan hal itu, ya. Eh, Lalu apa namanya, eh, hal ini kemudian dikiaskan oleh sebagian ulama kita terhadap buah-buahan yang lain, ya, dikiaskan dengan buah-buahan yang lain, ya, apakah boleh membeli buah yang masih ada di pohonnya? Maka sebagian ulama kita memberikan syarat tentang kebolehannya, bahwa buah itu sudah aman, ya, yabdu salahuha, bahwa dia sudah melewati masa-masa yang masih dikhawatirkan akan terkena hama lalu kemudian rusak, ya. Jadi kalau sudah mulai istilahnya mungkin mengkal, ya, sudah hampir masak atau matang, maka ulama kita membolehkan seperti itu, dan memang harus ditakar, ya, karena tidak bisa diketahui kecuali hanya diperkirakan saja, ya. Mungkin ini perlu diperjelas lagi ke apa namanya, asatidz di eh, bagian muamalah, ya, di komisi muamalah, supaya ini lebih jelas. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih untuk responnya, Ustaz. Insya Allah pertanyaan dari Erdawati kita akan kirimkan ke Komisi Muamalah. Itu setiap hari Kamis. Kemudian ini menjadi pertanyaan terakhir, Ustaz. Amalan apa yang dilakukan untuk menghilangkan lupa? Soalnya suka sekali kami lupa, Ustaz. Lupa simpan kunci, lupa berzikir, lupa kalau sudah sholat atau belum. Ini bagaimana, Ustaz? Iya, eh, wallahu a'lam, kalau memang ini adalah apa namanya, eh, penyakit eh, penuaan, ya, kan misalnya yang seperti ini biasanya orang-orang yang sudah tua. Memang Nabi pernah membaca dalam doa tersebut meminta perlindungan dari apa yang disebutkan dengan al-haram, ya. Haram, ya, ini yang dimaksudkan bahwa orang yang ketika dia sudah berumur tua banyak lupa. Ya, ini diantara kondisi di mana Nabi meminta perlindungan kepada Allah agar dijaga dari sifat tersebut. Adapun lafaznya, saya tidak hafal lafaznya, tetapi memang Nabi meminta perlindungan dari sifat seperti ini. Ya, wallahu alam. eh, di samping doa tentu kita berusaha untuk menjauhi maksiat, ya, karena biasanya yang membuat kita lupa, mudah lupa, apakah lupa ilmu yang pernah kita pelajari, lupa hafalan kita, itu biasanya karena pengaruh dosa, ya, dosa yang kita lakukan. Maka kita bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memohon kepada Allah agar dijauhkan dari penyakit-penyakit seperti ini yang mudah lupa, ya. Bisa dengan bahasa apa saja, ya. Kalau di luar salat kita bebas berdoa dengan menggunakan bahasa apa saja. Ya, sekalipun terutama kalau kita memahami eh, redaksi doanya yang pernah Nabi ajarkan, mungkin bisa dicari, ya, bisa dicari di apa namanya, atau bisa kita tanyakan ke asatidzah yang lain, atau kita bisa lihat di Google, kita lihat doa-doa yang seperti ini maknanya yang sesuai dengan sunnah, ya, atau kita minta bantuan dari anak kita yang memungkinkan untuk membantu kita untuk melihat, ya, doa yang seperti ini yang mana yang pernah Nabi ajarkan, karena Allah alam kami tidak hafalkan. Baik. Terima kasih, Ustaz, untuk Barakallahu. jawabannya. Baik sahabat dan juga hadirin wal hadirat peserta konsulta syariah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah untuk perjumpaan kita di malam hari ini cukup sekian, ya, karena
Setelah ini Ustadz kita ada agenda lagi. Makanya tadi dimulai lebih awal 30 menit. Untuk itu demikian untuk perjumpaan program konsultas syariah Dewan Syariah Wahda Islamiyah untuk Komisi Umum di kesempatan malam hari ini. Kepada Ustadz kita narasumber kita Al-Ustadz Sirajuddin Qasim LCMH Hafizahullah, kami ucapkan terima kasih banyak Ustadz untuk waktu dan kesempatannya dan juga Wa'iyyakum. jawabannya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Jazakumullah Ustadz. khairan. Allah yubarik fikum. Iya, semoga Ustadz tetap sehat, dijaga Allah dalam keberkahan usia, insya Allah episode berikutnya kita bisa berjumpa kembali Ustadz. Bismillah, insya Allah. Insya Allah. Dan untuk seluruh partisipan, eh, hadirin dan hadirat, eh, peserta Zoom yang sudah bergabung dalam program konsultasi syariah, kami ucapkan terima kasih banyak untuk segala atensi dan partisipasi Anda. Jangan lupa untuk setiap malamnya menyimak dan bergabung di link Zoom Dewan Syariah Wada Islamiyah untuk mengikuti program konsultasi syariah. Konsultasi bersama Dewan Syariah Wahda Islamiyah yang kita bisa ikuti di link Zoom setiap hari Senin sampai Jumat. Ya, jangan lupa dan silahkan disebarluaskan ke karib kerabat untuk kita bisa bersama-sama mengambil banyak manfaat dari program konsultasi syariah ini. Demikian untuk perjumpaan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.